Halo Sobat Nara, kembali lagi di channel Nara Sinema. Di video kali ini, Nara akan menceritakan alur sebuah film yang sangat menguras air mata. Film ini adalah film yang diambil dari novel dengan judul yang sama, yaitu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, yang dirilis di tahun 2013. Film ini menceritakan dua orang yang saling memperjuangkan cintanya namun dihalangi oleh adat, harta, dan tahta. Untuk story di film ini, katanya sih diambil dari kisah nyata sob. Namun itu masih simpang siur, apakah benar cerita nyata atau hanya fiksi belaka. Film ini rekomen banget buat kalian tonton bareng pasangan kalian. Kalau buat jomblo sih bareng guling aja ya. Jadi kalian wajib tonton video ini sampai habis ya. Check it out! Adegan dimulai dengan menampilkan Zainuddin sebagai pemeran utama dalam film tersebut. Zainuddin diberi harta warisan oleh ayahnya yang dititipkan kepada Mak Base. Mak Base adalah orang yang merawat dan mendidik Zainuddin setelah ayah dan ibunya meninggal. Jadi Zainuddin ini anak yatim piatu, gengs. Singkat cerita, Zainuddin meminta izin kepada Mak Base untuk pergi ke kampung halaman ayahnya di daerah Padang Panjang. Tujuannya untuk menuntut ilmu. Dengan berat hati, Mak Base melepas Zainuddin pergi. Sampai di Padang Panjang, Zainuddin langsung menuju kampung Batipu. Di sanalah ayahnya dilahirkan. Dia tinggal di rumah saudara perempuan dari ayahnya yang disebut Mande. Keesokan paginya, ia berkeliling desa Batipu dengan ditemani oleh Mak Ipi, suami dari Mande. Ia pun bertemu dengan Hayati dengan tidak sengaja. Hayati adalah seorang gadis cantik berdarah Minang, keturunan penghulu adat dan seorang bangsawan. Hayati adalah perempuan yang tak hanya cantik, namun juga memiliki budi pekerti yang baik. Adegan berpindah saat Zainuddin pulang dari surau dan berteduh di sebuah warung karena hujan. Secara tak sengaja, Hayati dan Zainuddin pun bertemu. Kemudian Engku Zainuddin meminjamkan payung kepada Hayati agar pulang terlebih dahulu. Keesokan harinya, Hayati mengembalikan payung ke rumah Mande Zainuddin. Tak lupa juga Hayati memberikan rendang buatannya untuk Zainuddin, di mana rendang adalah makanan khas dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Singkat cerita, Hayati berkirim surat kepada sahabatnya Hadijah untuk menginap di Batipu. Saat Hadijah sampai di Batipu, Hayati bercerita bahwa ia sedang dekat dengan Zainuddin. Selang beberapa waktu, tersiar kabar kedekatan antara Zainuddin dengan Hayati, di mana hal ini membuat Mama Hayati yang biasa disebut Datuk marah, sehingga memanggil Zainuddin dan menyuruhnya untuk menjauhi Hayati. Untuk menghindari pergunjingan tentang hubungan mereka, Datuk pun tak segan-segan mengusir Zainuddin dari Batipu. Akhirnya Zainuddin pergi ke Padang Panjang untuk melanjutkan menuntut ilmu. Namun sebelum Zainuddin pergi, Hayati menemui Zainuddin dan mengatakan untuk jangan pernah bersedih dan putus asa. Jangan pernah bersedih, jangan putus asa. Di sini mereka berdua berjanji untuk saling setia. Hayati berjanji akan menunggu Zainuddin walaupun dalam jangka waktu yang lama. Karena cinta Hayati hanya untuk Zainuddin. Zainuddin diberi tanda kenang oleh Hayati yang berupa kerudung yang dipakainya. Tujuannya agar selalu mengingat Hayati. Di scene ini Nara juga ikutan sedih, gengs. Singkat cerita, Zainuddin tiba di Padang Panjang untuk menuntut ilmu dan bersahabat dengan Muluk. Di sisi lain, Hayati yang lagi galau diajak Hadijah untuk menginap di rumahnya dan menonton pacuan kuda di Padang Panjang. Hayati sangat senang karena ia bisa bertemu dengan pujaan hatinya Zainuddin. Sesampainya di rumah Hadijah, Hayati bertemu dengan Aziz, kakak dari Hadijah. Aziz terpesona dengan kecantikan Hayati. Scene berpindah saat mereka sampai di pacuan kuda. Hayati dan Zainuddin pun bertemu. Saat bertemu, mereka tidak saling berbicara. Di sini Zainuddin terkejut karena pakaian Hayati yang sedikit terbuka. Di sisi lain, Hayati terlihat sedih karena Zainuddin dicaci maki oleh tunangan sahabatnya hanya karena penampilannya yang kolot.
Singkat cerita, Zainuddin mendapat kabar bahwa Mak Basi telah meninggal. Zainuddin sangat terpukul dan merasa kehilangan. Kemudian, Amak dari Muluk menguatkan Zainuddin dan mengatakan untuk segeralah melamar Hayati dengan warisan yang didapatkan. Dikarenakan pula Zainuddin berasal dari suku yang berbeda. Asal-usulnya sebagai orang buangan dari Makassar dan tidak memiliki harta. Sedangkan Hayati terlahir dari keluarga terpandang. Tak lupa juga Hayati membalas surat Zainuddin yang mengatakan bahwa dia lebih memilih Aziz. PHP banget Encik Hayati ya. Ninik Mama Hayati menerima pinangan Aziz yang di mata mereka lebih beradab dan kaya raya. Akhirnya Hayati memilih untuk diperistri oleh Aziz, kakak dari sahabatnya. Lulu lantaklah hati si yatim piatu yang terbuang itu. Kemudian Hayati akhirnya menikah dengan Aziz. Aziz adalah orang yang terpandang, satu suku dan terikat kerabat dengan mamaknya Hayati. Di sisi lain, Zainuddin yang tidak mampu menerima penolakan tersebut pun jatuh sakit akibat terlalu memikirkan orang yang ia cintai menikah dengan pria lain. Setiap hari ia selalu memanggil nama Hayati. Atas permintaan dokter dan izin dari Aziz, akhirnya Hayati pun menjenguk Zainuddin. Dalam sekejap Zainuddin pun sembuh, namun ia menyadari bahwa Hayati telah bersuami. Setelah sembuh dari sakit, Zainuddin pun langsung bangkit untuk melupakan Hayati dengan dibantu Muluk. Akhirnya Engku Zainuddin move on ya gengs. Singkat cerita, Zainuddin memutuskan untuk pindah ke Pulau Jawa dengan ditemani Muluk. Mereka pindah ke Jakarta. Disinilah Zainuddin memulai karirnya. Zainuddin menerbitkan karangan dengan judul Terusir dengan nama samaran Z. Karena karyanya yang semakin di depan, Zainuddin pun mendapat tawaran pekerjaan untuk mengelola perusahaan penerbitan di Surabaya. Ia pun menjadi penulis terkenal, sukses, dan kaya raya. Di sisi lain, Hayati dan Aziz pindah ke Surabaya. Karena perekonomian mereka yang semakin memprihatinkan dan terlilit banyak hutang akibat ulah Aziz yang sering berjudi, hingga perhiasan Hayati dirampas dan barang-barang mereka disita. Singkat cerita, Zainuddin mengadakan pertunjukan opera hingga mengumumkannya lewat selebaran atau brosur. Hayati yang mendengar kabar itu pun menyaksikan pertunjukan opera tersebut, di mana opera itu adalah adegan ulang dari perpisahan antara Zainuddin dengan Hayati. Di akhir acara diperkenalkanlah orang di balik Tuan Z yang tak lain adalah Zainuddin. Hayati dan suaminya bertemu dengan Zainuddin dan menceritakan keluh kesah yang dialaminya. Akhirnya mereka tinggal di rumah Zainuddin. Karena tak kuasa menanggung malu atas kebaikan Zainuddin, akhirnya Aziz meninggalkan istrinya untuk mencari pekerjaan ke Banyuwangi. Selang beberapa waktu, Hayati membuat dendeng untuk makan malam, di mana saat akan makan malam dan mengetahui bahwa masakan Hayati, Zainuddin yang gengsi tidak ikut makan. Namun pada akhirnya Zainuddin makan masakan Hayati secara diam-diam dan diketahui oleh Hayati. Scene berpindah saat Hayati mengantar teh ke ruang kerja Zainuddin. Namun yang keluar malah Muluk, sehingga Hayati bertanya pada Muluk, mengapa tidak ada yang boleh masuk ke ruang kerja Zainuddin. Saya butuh kepastian. Masih dendamkah dia kepada saya? Muluk mengatakan bahwa Zainuddin masih mencintai Hayati, namun Hayati yang dicintainya telah mati. Kemudian Muluk menunjukkan foto Hayati memakai kerudung yang bertuliskan "Permataku yang hilang". Pecahlah tangis Hayati yang mengetahui hal tersebut. Si Hayati yang dicintainya kini indah do lagi, telah mati. Beberapa hari kemudian datang dua surat dari Aziz. Yang pertama berisi surat perceraian untuk Hayati, sedangkan yang kedua berisi surat permintaan maaf dan permintaan agar Zainuddin mau menerima Hayati kembali. Namun selang beberapa waktu datang berita bahwa Aziz ditemukan bunuh diri di kamar hotel di Banyuwangi.
Hayati juga meminta maaf kepada Zainuddin. Ia berharap bisa kembali bersama Zainuddin. Namun masih terasa sakit di hati Zainuddin sehingga ia menyuruh Hayati pulang ke kampung halamannya di Batipu. Kalau kau sudah sampai ke kampung, sampaikan salamku pada Engku Datuk. Esok harinya Hayati pulang ke Batipu menumpang kapal Van der Wijk, diantar oleh Muluk, meskipun dengan terpaksa dan kesedihan yang mendalam. Saat akan menaiki kapal, Hayati berkata pada Muluk bahwa dia tidak enak hati dan menitipkan surat kepada Zainuddin. Setelah Hayati pergi, barulah Zainuddin menyadari bahwa ia tidak bisa hidup tanpa Hayati. Maka segeralah ia menyusul Hayati. Saat Zainuddin sedang bersiap-siap, tersiar kabar bahwa kapal Van der Wijk yang ditumpangi Hayati tenggelam. Zainuddin langsung syok dan langsung pergi bersama Muluk untuk mencari Hayati. Hayati ditemukan dalam kondisi kritis. Di sini Zainuddin dan Hayati menyampaikan bahwa mereka masih saling mencintai satu sama lain. Namun naas lagi-lagi mereka dipisahkan. Kali ini dipisahkan oleh kematian. Hayati menghembuskan nafas terakhir setelah Zainuddin membimbing mengucapkan kalimat syahadat. Tak lama setelah Hayati meninggal, Zainuddin menunjukkan karya terbarunya kepada Muluk yang diberi judul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Film diakhiri dengan menampilkan rumah besar Zainuddin yang dijadikan panti asuhan anak-anak terlantar yang diberi nama Rumah Yatim Piatu Hayati. Dalam film tersebut dapat disimpulkan bahwa cinta sejati mampu membuat hati hancur berkeping-keping. Namun Zainuddin mendapat inspirasi dari kisah cintanya hingga membuat dia sukses. Hanya saja kebahagiaan itu tidak ia rasakan karena kebahagiaan yang paling besar ialah memiliki Hayati. Ya, intinya sayangilah orang yang patut kita sayangi dan jangan tinggalkan dia hanya karena harta dan tahta ya. Harta bisa dicari, tetapi cinta sejati akan sulit untuk bangkit lagi. Kalau Sobat Nara butuh review film dan info menarik lainnya, bantu channel Nara dengan subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.